Hei, dari mana kamu dapat kartu ini? Ini kartu curian kan? Dasar bocah maling. Kartu ini kamu curi kan? Saya mohon, adik saya sakit. Tolong izinkan kami makan, hanya makan saja. Bip, bip, bip. Suara alarm yang memekakkan telinga berbunyi gila-gilaan dari mesin kasir. Hei, dari mana kamu dapat kartu ini? Ini kartu curian kan? Dasar bocah tengik, kamu mencuri kartu ini, ya? Di tengah hinaan dari pegawai minimarket itu, Bima yang berusia 17 tahun menarik, adiknya yang berusia 6 tahun ke belakang punggungnya dan berlutut di lantai. Saya mohon pak, adik saya sakit, izinkan kami membeli makanan saja. Tiba-tiba, puluhan sedan hitam mewah memblokade jalan di depan minimarket. Seorang pria tua berwibawa turun dari salah satu mobil dengan amarah yang dingin. Siapa yang memakai kartu putriku? Bawa dia ke hadapanku, sekarang juga. Kartu milik putrinya yang hilang 15 tahun lalu bersama dengan sang putri. Dan kini sepasang kakak beradik yatim piatu memegang kartu itu untuk mengemis makanan. Sebuah kartu plastik tipis yang memicu badai besar dalam keluarga konglomerat dan sebuah awal dari kisah penuh air mata yang tak terduga. Sebelum kisah besar ini dimulai, mohon berikan dukungan Anda dengan subscribe dan like. Kami akan membalasnya dengan cerita yang lebih menyentuh. Kisah hari ini dimulai. Bima merasakan napas ibunya yang berat semakin melemah. Tangan ibunya yang tadinya panas karena demam tinggi di atas 40 derajat kini mulai mendingin. Ibu, masih bernapas kan? Bu, buka mata ibu. Bima di sini. Ibu bangunlah. Kumohon. Bima memanggil dengan putus asa sambil menggosok tangan ibunya. Namun sang ibu tidak lagi merespons. Ibu, kenapa tangan ibu dingin sekali? Tadi kan masih panas. Bu, jangan bercanda. Di sudut tempat tidur, Citra, adiknya yang berusia 6 tahun, merintih karena demam tinggi yang juga mencapai 40 derajat. Kak Bima, badan Citra panas sekali. Kak, kenapa ibu tidak menjawab? Tanya Citra dengan suara parau karena demam. Bima memastikan bahwa napas ibunya telah benar-benar berhenti dan seluruh tubuhnya gemetar. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ibu! Bima berteriak sambil mengguncang bahu ibunya. Tetapi ibunya tidak membuka mata. Ibu, bangun, Citra sakit. Ibu harus bangun. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Bima menempelkan telinganya ke dada ibunya, tetapi tidak ada detak jantung yang terdengar. Ia tidak bisa percaya bahwa ibu yang telah membesarkannya selama 17 tahun benar-benar telah tiada. Detak jantung ibu. Aku selalu bisa mendengar detak jantung ibu. Kenapa sekarang sunyi? Ibu, tolong bangun. Citra sakit, dia minta makan. Suara ton bangun jadi isak tangis. Kami sudah 3 hari tidak makan apa-apa. Ibu harus bangun supaya bisa memasak untuk Citra. Bima menggenggam tangan dingin ibunya dengan kedua tangannya. Di pergelangan tangan ibunya, ia melihat sebuah kartu debit usang yang biasa dipakai ibunya. Ibu selalu pakai kartu ini untuk belanja. Kan? Ibu jangan tinggalkan kami. Kak Bima. Citra mencoba bangkit dari tempat tidur tetapi terjatuh. Ia terlalu lemah karena demam untuk berdiri tegak. Citra jangan bergerak, tetap di sana. Kakak yang akan ke sana. Kenapa ibu tidak bergerak? Coba panggil ibu lagi. Citra mencoba merangkak ke arah ibunya. Citra jangan. Bima berusaha mencegahnya tetapi terlambat. Citra menyentuh lengan dingin ibunya dan terkejut lalu mulai menangis histeris. Kak, ibu dingin. Kenapa dingin sekali? Citra menangis terseduh-seduh sambil menyentuh wajah ibunya. Ibu, bangun. Citra lapar, Bu. Bima memeluk Citra dan mereka menangis bersama, memegangi tubuh ibu mereka. Kamar kontrakan petak itu dipenuhi oleh suara tangisan kedua kakak beradik itu. Ibu, bagaimana nasib kami? Bagaimana aku bisa membesarkan Citra sendirian? Bima terisak, menyembunyikan wajahnya di dada ibunya. Citra masih sangat kecil, bagaimana dia bisa hidup tanpa ibu? Bahu Bima bergetar hebat. Selama 17 tahun, ia hanya hidup bertiga dengan ibu dan adiknya. Ibu adalah segalanya baginya. Ibu, jangan pergi, jangan tinggalkan kami. Citra terus memanggil sambil memegang tangan dingin ibunya. Ibu, Citra di sini. Bu, buka matamu.
Citra janji akan jadi anak baik, akan nurut. Jadi bangunlah. Citra tidak akan menangis lagi. Citra akan melakukan semua yang ibu suruh. Ibu, suara Citra semakin melemah. Ia kehabisan tenaga karena demam. Ibu, Citra lemas melihat kondisi adiknya. Bima tersadar. Kini ia harus melindungi Citra. Citra, lihat kakak. Kamu harus tetap sadar. Jangan tidur sekarang. Ibu, Bima memberikan ciuman terakhir di kening ibunya. Lalu dengan hati-hati ia melepaskan kartu debit usang itu dari pergelangan tangan ibunya. Maafkan Bima bu, tapi Bima harus menyelamatkan Citra dulu. Sudut-sudut kartu itu sudah tergores hingga angkanya nyaris tak terlihat. Tetapi bagi Bima, itu adalah harapan terakhir yang ditinggalkan ibunya. Ibu, dengan kartu ini Bima akan selamatkan Citra dulu. Pinjamkan kekuatan ibu sebentar saja. Bima berjanji kepada ibunya sambil menggenggam erat kartu itu. Citra masih tidak mau beranjak dari sisi ibunya. Kak, kita tidak bisa meninggalkan ibu sendirian. Nanti ibu kedinginan. Citra, ibu akan tetap di sini. Kita hanya pergi sebentar. Kita harus makan supaya ibu juga tenang. Bima membujuk adiknya sambil memasukkan kartu ibunya ke dalam saku celananya. Ibu, tunggu sebentar. Setelah Citra makan, kami akan langsung kembali. Sebentar saja. Bima menggendong Citra di punggungnya dan membuka pintu kontrakan. Saat menoleh ke belakang, ia melihat ibunya terbaring sendirian di lantai yang dingin. Sebentar lagi, Bu. Sungguh, sebentar lagi, air mata kembali mengalir di pipi Bima. Namun, demi Citra, ia memaksakan diri untuk melangkah. Citra, pegang leher kakak erat-erat, jangan sampai jatuh. Iya, Kak. Untuk mencapai minimarket terdekat, mereka harus melewati 3 gang sempit. Bima berjalan terhuyung-huyung sambil menggendong Citra. Napas panas adiknya terasa di lehernya. Kak, aku panas, sabar sedikit ya, sebentar lagi sampai minimarket. Kakak gendong, jadi tidak apa-apa. Saat membuka pintu minimarket, angin sejuk menyambut mereka. Bima langsung menuju rak diskon. 2 buah nasi kepal segitiga dengan tanggal kedaluarsa besok dijual dengan harga setengah. Ini saja sudah cukup. Citra, kita makan ini ya. Ini masih hangat, kita bisa langsung makan. Bima membawa nasi kepal itu ke kasir. Seorang pegawai pria berusia awal 20-an memandangnya dari atas ke bawah. Mau bayar? Ya mas. 2 ini. Bima menyodorkan kartu ibunya. Tolong pakai ini. Pegawai itu mengambil kartu tersebut dan saat menggesekkannya ke mesin, suara aneh terdengar. Bip, bip, bip. Loh, suara apa ini? Tunggu sebentar. Alarm yang belum pernah terdengar selama 15 tahun meraung dari mesin kasir. Pada saat yang sama, di ruang kontrol keamanan lantai, 50 markas besar Nusantara Group di kawasan SCBD, Jakarta, suara yang sama juga bergema. Pak manajer, kartu dengan status pengawasan khusus telah digunakan apa? Coba ulangi. Staf tim keamanan menunjuk ke monitor sambil berteriak. Di layar pesan peringatan berkedip merah. Nomor kartu muncul pak, ini benar kartu itu. Nomor kartu 5432 XXXXXXX 127. Penggunaan terdeteksi. Pemilik terdaftar Andini Wijoyo. Lokasi Minimarket Sejahtera, Manggarai, Jakarta Timur. Ini adalah kartu yang berada di bawah pengawasan khusus atas perintah langsung dari Ketua Dewan Direksi Bapak Prakoso sejak 15 tahun lalu. Kepala Tim Keamanan segera menghubungi ponsel pribadi Pak Prakoso. Sambungkan ke Pak Ketua, sekarang juga jangan sampai terlambat sedetik pun. Di saat yang sama, di ruang kerjanya, Prakoso Wijoyo sedang menatap foto putrinya, Andini. Selama 15 tahun sejak putrinya pergi dari rumah, tidak sehari pun ia lewatkan untuk duduk di sana, menunggunya. Andini, apa kabarmu hari ini? Ayah masih di sini. Tring-tring. Ponsel Pak Prakoso berdering. Peneleponnya adalah Kepala Tim Keamanan. Bapak Ketua, kartu Nona Andini telah digunakan. Apa? Ulangi lagi? Apa yang baru saja kamu katakan? Prakoso melompat dari kursinya. Tangannya gemetar hingga nyaris tak bisa memegang ponsel. Di mana? Di Minimarket Sejahtera, Manggarai, Jakarta Timur, Pak. Lokasinya akan saya kirimkan sekarang. Kau yakin? Ini bukan kesalahan kan? 100% yakin, Pak. Prakoso menyambar jasnya dan berlari ke ruang sekretaris. Siapkan mobil. Semua armada berangkat sekarang juga. Ke Manggarai. Tim pengawal siaga penuh. Jangan sampai ada macet. Sementara itu, di minimarket, pegawai kasir menatap Bima dengan bingung. Di layar mesin kasir tertulis pesan,
kartu diduga hilang, curian. Segera lapor pihak berwenang. Hei, apa ini? Dari mana kamu dapat kartu ini? Jawab, ini kartu curian. Pegawai itu mencengkeram lengan Bima ini. Ini kartu ibu saya, Pak. Sungguh, saya tidak mencurinya. Bima menurunkan Citra dari punggungnya dan menyembunyikannya di belakang. Citra terhuyung-huyung nyaris pingsan karena demam. Citra, tetap di sini. Pegang tangan kakak. Jangan bohong, ini kartu curian. Aku akan panggil polisi sekarang. Pegawai itu mengeluarkan ponselnya. Jangan Pak, tolong jangan lakukan itu. Sungguh bukan begitu ceritanya. Bima berlutut dan memohon. Di belakangnya Citra bergoyang seolah akan pingsan. Adik saya sakit. Demamnya tinggi sekali. Kami bahkan tidak bisa ke rumah sakit. Tolong izinkan kami membeli makanan saja. Bima menundukkan kepalanya ke lantai, memohon. Pelanggan lain di minimarket mulai berbisik sambil menatap Bima. Anak-anak zaman sekarang memang mengerikan. Dasar gembel, mencuri kartu. Bima terdesak ke sudut minimarket. Ia memeluk Citra dan berjongkok di lantai. Maafkan saya. Sungguh, maafkan saya. Kak, dingin. Citra gemetar dalam pelukan Bima. Sabar sebentar ya, kakak pasti akan melindungimu. Tidak apa-apa. 10 menit kemudian, jalanan di depan minimarket tiba-tiba menjadi ramai. Puluhan sedan hitam mewah berbaris memblokade total jalanan. Pria-pria berjas hitam keluar dari mobil-mobil itu. Ada apa ini? Syuting film? Siapa mereka? Menakutkan. Dari mobil terdepan, Prakoso Wijoyo turun. Dengan rambut yang memutih dan mantel berwibawa, tatapan matanya tajam. Benar di sini? Minimarket Sejahtera, Manggarai. Prakoso membuka pintu minimarket dan semua orang di dalam menahan napas. Siapa yang memakai kartu putriku? Suara Prakoso memenuhi seisi ruangan. Siapa yang memakainya? Katakan sekarang. Pegawai kasir dengan tangan gemetar menunjuk ke sudut tempat Bima duduk. Itu Pak, anak itu. Prakoso menoleh dan matanya bertemu dengan mata Bima. Mata Prakoso terbelalak. Sesaat wajah Bima terlihat persis seperti putrinya, Andini, 15 tahun yang lalu. Terutama sorot mata dan bentuk bibirnya sangat mirip dengan Andini. Tidak mungkin. Andini. Pandangan Prakoso beralih ke Citra yang berada dalam pelukan Bima. Citra pun sama persis seperti Andini saat masih kecil. Anak ini juga. Kemudian pandangan Prakoso terpaku pada pergelangan tangan Citra. Sebuah gelang perak kecil yang dipakai Citra menarik perhatiannya. Itu. Prakoso bergumam dengan suara bergetar. Gelang itu adalah gelang yang ia berikan langsung kepada Andini saat berusia 5 tahun. Sebuah gelang perak dengan liontin berbentuk hati kecil. Gelang itu, aku yang membelikannya. Untuk Andini, saat dia berumur 5 tahun, Andini bilang dia akan memakainya seumur hidup. Air mata mengalir dari mata Prakoso. Kini ia yakin, anak-anak ini benar-benar anak Andini. Jangan-jangan sungguh kalian. Prakoso memulai kalimatnya dengan suara gemetar. Bima berdiri sambil menggenggam erat kartu ibunya. Ini peninggalan ibu saya. Saya tidak akan memberikannya. Tanpa kartu ini, adik saya tidak bisa selamat. Bima menyembunyikan kartu itu di dadanya. Prakoso melihat sifat keras kepala Andini dalam diri Bima. Ya, tatapan mata itu sama persis seperti Andini. Nah, di mana ibumu? Prakoso berlutut agar sejajar dengan mata Bima. Kakek, kenapa berlutut? Tolong beritahu kakek. Air mata mengalir dari mata Bima. Ibu, kemarin. Ibu meninggal dunia kemarin. Wajah Prakoso menjadi pucat pasi. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putri yang telah ditunggunya selama 15 tahun telah tiada. Apa? Kemarin? Tidak. Itu tidak mungkin. Andini, ayah datang. Tidak mungkin. Prakoso terduduk lemas di lantai. Melihat reaksi Prakoso, Bima sadar bahwa pria ini ada hubungannya dengan ibunya. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Prakoso kembali menatap gelang di pergelangan tangan Citra. Gelang itu jelas miliknya yang ia berikan pada Andini. Gelang ini, aku yang membelikannya untuk Andini. Andini, maafkan ayah. Ayah minta maaf. Ayah tidak bisa menemukanmu. Ayah membiarkanmu sendirian. Prakoso menangis sambil menatap Citra. Anak-anak ini cucu-cucuku.
Saat itu, pintu minimarket kembali terbuka dan seorang wanita berusia pertengahan 40-an masuk. Itu adalah Mira. Ayah ada di sini rupanya. Kenapa di tempat seperti ini? Teleponku juga tidak diangkat. Mira mendekati Prakoso. Saat melihat Bima dan Citra, matanya menyipit. Siapa anak-anak ini? Ada apa? Andini. Ini anak-anak Andini, jawab Prakoso lemah. Wajah Mira seketika menegang, lalu kembali tenang. Ayah, kita kan belum yakin. Identitas mereka belum diperiksa. Sebaiknya kita serahkan pada polisi. Diam, bentak Prakoso pada Mira. Apa kau sadar apa yang kau katakan? Di depan anak-anak ini, Prakoso menunjuk gelang Citra. Lihat gelang ini, aku sendiri yang memberikannya pada Andini. Mira pun terdiam kaku saat melihat gelang itu. Ia mengingatnya. Gelang itu jelas. Prakoso dengan hati-hati mengangkat Citra ke dalam pelukannya. Tidak apa-apa. Sekarang sudah tidak menakutkan lagi. Citra bergumam pelan dalam dekapan Prakoso. Kakek, ya? Ini kakek. Air mata Prakoso tumpah ruah. Ia kehilangan putrinya, tetapi menemukan cucu-cucunya. Andini, ayah sudah datang. Para pengawal bawa anak-anak ini pulang ke rumah. Siapkan yang hangat-hangat untuk mereka. Anak-anak yang utama. Atas perintah Prakoso, para pengawal bergerak serentak. Bima hanya bisa terpana melihat pemandangan yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Duduk di kursi belakang sedan mewah, Bima menatap kampung kumuhnya yang semakin menjauh di luar jendela. Hatinya sakit memikirkan ibunya yang terbaring sendirian di kamar kontrakan yang dingin. Ibu, tunggu sebentar, jangan khawatir. Ibumu akan kakek urus dengan layak, kakek yang akan bertanggung jawab. Prakoso seolah bisa membaca pikiran Bima. Bima menatap tangan Prakoso yang kasar ragu, apakah ia bisa mempercayai pria ini. Apakah kakek benar-benar kakek kami? Ya, meskipun terlambat, akhirnya kita bertemu. Prakoso mengelus kepala Bima. Pasti berat sekali selama ini. Prakoso menatap lagi gelang di tangan Citra. Gelang yang penuh dengan kenangan berharga bersama Andini. Andini bilang dia tidak akan pernah melepas gelang ini. Citra tertidur pulas untuk pertama kalinya di pangkuan Prakoso. Tidurlah. Sekarang semua baik-baik saja. Di luar jendela mobil, sebuah gerbang besi raksasa terlihat. Pintu masuk ke kediaman megah keluarga Nusantara Group. Bima merasakan nasibnya akan berubah total dan ia mengepalkan tinjunya. Ibu, Bima akan melindungi Citra. Saat pintu utama kediaman Nusantara Group terbuka, lampu gantung kristal yang megah menyilaukan mata Bima. Lantai marmer dan tangga dengan pegangan berlapis emas membentang hingga ke lantai 3. Bima menggandeng erat tangan Citra mengikuti Prakoso masuk. Selamat datang, kata Prakoso dengan hangat, tetapi Bima merasakan tatapan dingin dari suatu tempat. Dari balkon lantai 2, Mira sedang menatap ke bawah, senyum palsu terpasang di bibirnya. Ayah, anak-anak pasti lelah. Sebaiknya mereka mandi dan tidur. Mira menuruni tangga dengan ramah, namun tatapan matanya pada Bima sama sekali tidak hangat. Baiklah Mira, tolong urus anak-anak. Prakoso menyerahkan Citra pada Mira. Saat Mira menggendong Citra, adiknya terbangun. Kak Bima, Citra mengulurkan tangannya mencari Bima. Jangan khawatir Citra, Tante akan memandikanmu sampai bersih. Mira tersenyum menenangkan Citra. Namun, Bima tidak melewatkan cengkeraman tangan Mira yang terlalu kuat di lengan adiknya. Tolong bawakan barang-barang anak-anak, perintah Mira pada pengawal. Seorang pengawal mendekati Bima. Apa saja barang bawaanmu? Tidak ada, hanya ini saja. Bima memegangi saku celananya yang berisi kartu ibunya. Mira mengamati gerak-gerik Bima dengan cermat. Oh, jadi tidak punya baju ganti, ya? Nanti tante siapkan baju baru. Mira meletakkan tangannya di bahu Bima. Bima merasakan sentuhan tangan Mira yang dingin. Terima kasih, jawab Bima sopan. Prakoso terlihat lelah dan naik ke lantai 2. Kakek mau pergi? Tanya. Bima cemas. Kakek sangat lelah hari ini. Kita bertemu besok pagi. Prakoso menatap Bima dari tengah tangga. Bima tetap berdiri di tempatnya sampai Prakoso menghilang dari pandangan.
Mira membawa Bima dan Citra ke ujung lantai 1. Di ujung koridor ada sebuah pintu kecil. Ini kamar kalian. Saat Mira membuka pintu, udara dingin menyergap. Kamar itu adalah sebuah pavilion yang paling terpencil di properti itu. Jendelanya hanya menghadap ke ruang boiler dan gudang. Di sini, tanya Bima dengan ekspresi tak percaya. Loh, kenapa tidak suka? Di sini kan tenang dan nyaman. Mira berpura-pura terkejut. Bima tidak menjawab dan mengamati isi kamar. Hanya ada satu tempat tidur, sebuah meja kecil, dan lemari pakaian tua. Dindingnya bernoda karena jamur. Dan satu lagi, kalian harus hidup dengan jadwal yang tidak bersamaan dengan anggota keluarga lain. Mira memberikan secari kertas pada Bima. Di sana tertulis jadwal makan, jadwal mandi, dan area terlarang. Ini apa? Peraturan. Kalau mau tinggal di rumah besar, harus patuh pada peraturan. Suara Mira berubah dingin. Bima merasa aneh membaca daftar peraturan itu. Jam makan, 12, 12, 8-30. Dilarang masuk lantai, 2 rumah utama. Dilarang jalan-jalan di taman, dilarang berinteraksi dengan tamu. Kenapa kami harus melakukan ini? Protes Bima. Karena kemunculan kalian yang tiba-tiba suasana rumah jadi tidak tenang, kakekmu butuh waktu untuk beradaptasi. Mira menekan bahu Bima dengan kuat. Baiklah, jawab Bima menahan diri. Citra duduk di tempat tidur menatap kakaknya. Sekarang mandilah dan tidur. Besok harus bangun pagi-pagi. Mira hendak menutup pintu dan pergi, tetapi berbalik lagi. Oh ya, apa yang ada di sakumu? Mira menunjuk saku Bima. Tidak ada apa-apa. Bima menutupi sakunya. Ini demi kebersihan. Barang yang dibawa dari luar harus didisinfeksi. Mira mengulurkan tangannya. Sungguh tidak ada apa-apa. Bima mundur selangkah. Baiklah. Kalau begitu, Mira tersenyum penuh arti dan meninggalkan ruangan. Setelah pintu tertutup, Bima bersandar di dinding dan menarik napas dalam-dalam. Kak, aku takut. Citra mendekati Bima. Tidak apa-apa, kita kan bersama. Bima memeluk adiknya. Tetapi Bima sendiri juga merasa cemas. Keesokan paginya, pukul 6, Mira mengetuk pintu kamar mereka. Bangun, waktunya sarapan. Bima membangunkan Citra dan mereka pergi ke ruang makan. Di ruang makan yang luas ada sebuah meja panjang yang besar, tetapi tempat untuk Bima dan Citra hanyalah sebuah meja kecil di sudut. Mira membawa 2 piring. Di atasnya ada nasi kepal dari minimarket dan susu yang tanggal kedaluarsanya tinggal sehari. Ini apa? Bima tidak bisa menahan rasa herannya. Perut kalian belum terbiasa dengan makanan mewah. Harus beradaptasi pelan-pelan. Jawab Mira dengan santai. Bima mengepalkan tinjunya tetapi menahannya. Citra, makanlah. Bima membuka bungkus nasi kepal dan memberikannya pada Citra. Citra menunjukkan ekspresi tidak suka tetapi ia memakannya demi kakaknya. Mira memperhatikan reaksi Bima dengan puas. Saat itu Prakoso masuk ke ruang makan. Anak-anak sedang sarapan, ya. Prakoso mendekati Bima dan Citra. Prakoso mengernyitkan dahi melihat nasi kepal itu. Apa ini? Kenapa anak-anak makan seperti ini? Ayah, ini mempertimbangkan kondisi perut mereka. Jangan bicara omong kosong, bentak Prakoso pada Mira. Bima membuang sisa nasi kepalnya ke tempat sampah. Kami bersyukur bisa makan walau hanya ini. Bima menatap Mira penuh arti. Wajah Mira menegang. Tidak Bima. Kamu sekarang adalah bagian dari keluarga Nusantara. Kamu harus mendapatkan pendidikan yang layak. Prakoso meletakkan tangannya di bahu Bima. Mulai hari ini, guru privat akan datang untuk mengajarimu. Kamu juga harus belajar tentang bisnis. Mata Bima berbinar. Ia senang bisa belajar. Benarkah? Tentu saja. Kamu kan cucuku. Prakoso tersenyum hangat. Mira menyaksikan pemandangan itu dengan geram. Sore itu, Bima sendirian di pavilion menatap keluar jendela. Ia melihat para pekerja di taman mansion. Salah satu dari mereka bertatapan dengan Bima. Pria berusia akhir 60-an itu melambaikan tangan pada Bima. Bima pun dengan hati-hati
membalas lambaiannya. Saat makan malam, Mira kembali membawakan makanan yang sama. Kali ini nasi kepal dengan lauk pauk yang sudah basi. Hari ini juga ini? Bima tidak tahan lagi dan bertanya, "Ini masa adaptasi, kamu tidak suka?" Jawab Mira menantang. Bima diam-diam menyuapi Citra sambil menyusun rencana. Setelah Mira pergi, Bima mengeluarkan kartu ibunya. Di kartu itu tertulis dengan huruf kecil, "Untuk anak-anakku." "Ibu, apa kami bisa bertahan?" Bima berbisik pada kartu itu. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Bima cepat-cepat menyembunyikan kartu itu dan berbaring di tempat tidur. Mira mengintip dari celah pintu lalu pergi. Bima menatap langit-langit kamar dan bertekad ia akan bertahan di sini dan melindungi Citra. Dan suatu hari nanti ia akan menunjukkan wajah asli Mira pada kakeknya. Semakin malam, pavilion itu terasa semakin dingin. Bima memeluk Citra erat-erat sambil tertidur. Ia tahu pertarungan yang sesungguhnya akan dimulai besok. Saat Bima sedang belajar ilmu manajemen dengan guru privatnya, sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan pavilion. Pria yang turun dari mobil berusia akhir 40-an mengenakan setelan mahal. Dia adalah Tirta Sanjaya dari Jaya Group. Nyonya Mira lama tidak bertemu. Tirta menjabat tangan Mira sambil tersenyum penuh arti. Wajah Mira menunjukkan ekspresi seolah sudah menunggunya. "Pak Tirta, terima kasih sudah datang. Ayah sudah menunggu Anda." Mira mengantar Tirta ke rumah utama. Bima menyaksikan pemandangan ini dari balik jendela dengan perasaan cemas. Di ruang tamu rumah utama, Prakoso menyambut Tirta. "Tirta, terima kasih sudah datang. Bapak Ketua, saya sudah mendengar kabar tentang Andini. Saya turut berduka cita." Tirta berkata dengan ekspresi serius. Namun ada emosi lain yang tersembunyi di matanya. "Tapi, Bapak Ketua, apakah anak-anak itu benar-benar anak Nona Andini?" tanya Tirta hati-hati. Wajah Prakoso menegang. "Apa maksudmu?" "Maksud saya, setelah 15 tahun tanpa kabar, tiba-tiba mereka muncul. Ini hanya sebagai antisipasi. Tapi bukankah perlu konfirmasi yang akurat?" Mira menyela pembicaraan Tirta. "Saya juga berpikiran sama ayah. Bagaimana kalau kita melakukan tes DNA?" Prakoso ragu sejenak. Meskipun Bima dan Citra sangat mirip Andini, perkataan Tirta ada benarnya. "Baiklah, lebih baik dipastikan." Prakoso mengangguk. Tirta dan Mira saling bertukar pandang. Pada saat yang sama, di pavilion, Pak Karto menemui Bima. Pak Karto adalah salah satu pekerja taman. "Nak, bisa keluar sebentar?" Pak Karto memanggil Bima ke tempat yang sepi. Bima mengikutinya dengan hati-hati. "Bapak siapa?" "Saya Karto. Sampai 15 tahun yang lalu, saya bekerja sebagai kepala pelayan di rumah ini." Mata Pak Karto menyiratkan kerinduan. "Saya sudah melihat Nona Andini sejak kecil. Melihatmu, kau benar-benar mirip dengannya." Pak Karto mengamati wajah Bima dengan saksama. "Lalu kenapa Bapak berhenti menjadi kepala pelayan?" tanya Bima penasaran. "Itu akan kuceritakan lain kali. Sekarang kau harus berhati-hati." Pak Karto melihat sekeliling lalu memberikan sebuah amplop kecil pada Bima. "Ini apa?" "Ini catatan hari terakhir Nona Andini di rumah ini. Akan ada saatnya kau membutuhkannya," kata Pak Karto penuh arti. "Bapak, apakah Bapak tahu kenapa ibu saya pergi dari rumah?" tanya Bima penuh harap. "Itu harus kau cari tahu sendiri, tapi berhati-hatilah. Rumah ini punya banyak rahasia rumit yang tidak kau duga." Pak Karto menepuk bahu Bima. Malam itu, Prakoso memanggil Bima. "Bima, besok kita ke rumah sakit untuk pemeriksaan sederhana." "Pemeriksaan apa?" "Tes DNA. Ini hanya formalitas, jadi jangan khawatir." Prakoso menenangkan Bima. Namun, Bima merasa ada sesuatu yang janggal. Keesokan paginya, Tirta sendiri yang mengantar Bima dan Citra ke rumah sakit. Mira juga ikut mendampingi. "Paman, apa kami benar-benar harus dites?" tanya Bima pada Tirta. "Tentu saja. Kalau keluarga harus dipastikan." Tirta tersenyum pada Bima melalui kaca spion. Tapi senyum itu terasa mengerikan bagi Bima. Selama pemeriksaan di rumah sakit, Bima terus merasa cemas. Seorang perawat mengambil sampel darah Bima dan Citra. "Kapan hasilnya keluar?" tanya Bima. "Diperkirakan 3 hari lagi,"
jawab perawat. Dalam perjalanan pulang, Tirta tiba-tiba menghentikan mobil di tempat yang sepi. Tunggu sebentar, ada urusan. Tirta turun dari mobil. Mira juga ikut turun. Kalian tunggu di sini, kata Mira pada Bima. Dari dalam mobil, Bima melihat Tirta dan Mira sedang berbicara serius. Beberapa saat kemudian, Pak Karto tiba-tiba muncul di samping mobil. Nah, cepat keluar. Pak Karto memanggil Bima dengan panik. Bapak, kenapa ada di sini? Bima terkejut dan keluar dari mobil. Gawat, mereka akan memalsukan hasil tes, kata Pak Karto terengah-engah. Apa? Bima tidak percaya. Tadi malam aku dengar, Mira menelepon Tirta. Katanya, jangan sampai terbukti kalian adalah kerabat kandung. Pak Karto memegang lengan Bima. Lalu apa yang harus kami lakukan? Bima panik, bawa ini. Pak Karto memberikan sebuah kaset pita usang pada Bima. Ini apa? Ini rekaman malam saat Nona Andini pergi dari rumah 15 tahun lalu. Semua perbuatan Mira ada di dalamnya. Mata Pak Karto berkilat marah. Kenapa Bapak punya ini? Malam itu aku sedang bersih-bersih di dekat kamar Nona Andini. Aku melihat Mira memberikan obat pada Tirta, kata Pak Karto dengan suara bergetar. Obat? Saat Nona Andini masuk ke kamar Tirta, Tirta sudah tidak sadarkan diri. Mira yang merencanakan semuanya. Wajah Bima pucat. Saat itu Tirta dan Mira terlihat kembali ke mobil. Cepat pergi, perdengarkan kaset ini pada Bapak Ketua. Pak Karto mendorong Bima. Bima menyembunyikan kaset itu di bajunya dan cepat-cepat masuk ke mobil. Tirta dan Mira memperhatikan perubahan raut wajah Bima. Ada apa? Tanya Mira curiga. Tidak apa-apa, hanya bekas suntikannya sakit, jawab Bima dengan tenang. Dalam perjalanan kembali ke mansion, Bima merenung sambil memegang kaset pemberian Pak Karto. Apakah di dalam kaset ini ada kebenaran tentang kepergian ibunya? Malam itu, setelah Citra tertidur, Bima diam-diam mendengarkan kaset itu. Suara yang keluar dari radio tua membuat seluruh tubuhnya gemetar. Tirta, kalau kau minum obat ini, kau tidak akan ingat apa-apa. Termasuk apa yang terjadi saat Andini masuk ke kamarku. Suara Mira terdengar jelas. Bima mengepalkan tinjunya. Akhirnya ia tahu alasan sebenarnya ibunya harus meninggalkan rumah. Karena syok setelah mendengar rekaman itu, Bima tidak bisa tidur semalaman. Pukul 5 pagi, Bima diam-diam bangun, menyembunyikan kaset di bajunya dan pergi mencari Prakoso. Saat berjalan di koridor, ia melihat cahaya dari ruang kerja Prakoso. Kakek, Bima mengetuk pintu dengan hati-hati. Bima, pagi sekali. Prakoso membuka pintu. Wajahnya terlihat sangat lelah. Ada yang ingin saya perdengarkan pada kakek. Bima mengeluarkan kaset itu. Apa ini? Ini bisa menjelaskan kenapa ibu pergi dari rumah. Bima menyerahkan kaset itu pada Prakoso. Prakoso memasukkan kaset itu ke pemutar kaset tua. Saat suara Mira terdengar, wajah Prakoso menegang. Tirta, kalau Andini masuk ke kamarku, lakukan seperti ini. Kita harus membuatnya seolah-olah semua ini salah Andini. Apa ini akan baik-baik saja? Kalau Bapak Ketua tahu, dia tidak akan pernah tahu. Andini itu gengsinya tinggi. Dia tidak akan pernah memberikan penjelasan dan kau tidak akan ingat apa-apa karena obat. Tangan Prakoso gemetar. Kenyataan bahwa ia telah salah paham pada putrinya selama 15 tahun menusuk hatinya. Mira melakukan ini. Prakoso mengepalkan tinjunya. Saat itu pintu ruang kerja terbuka dan Mira masuk. Ayah, pagi sekali, ada apa? Mira menatap Bima dengan curiga. Mira, ada yang ingin kau katakan bukan? Tanya Prakoso dengan suara dingin. Saya tidak mengerti maksud ayah, jawab Mira dengan tenang. Prakoso memutar ulang kaset itu. Saat suara Mira memenuhi ruangan, wajah Mira memucat. Ini rekayasa. Siapa yang membuat kaset palsu ini? Mira panik dan mencoba membela diri. Jadi, kaulah yang membuatku salah paham pada putriku selama 15 tahun. Prakoso berdiri dan menatap tajam Mira. Ayah, sungguh bukan saya. Bima mencoba memfitnah saya. Mira menunjuk Bima dan berteriak. Cukup! Bentakan Prakoso menggema di seluruh ruangan. Segera kemasi barangmu dan pergi dari rumah ini. Ayah! Mira memeluk kaki Prakoso. Lepaskan! Kau
yang telah membunuh putriku. Prakoso mendorong Mira. Mira terjatuh ke lantai dan menatap Bima dengan penuh kebencian. Dasar kau bocah, apa yang kau tahu? Mira hendak menyerang Bima. Tiba-tiba pintu ruang kerja kembali terbuka dan seorang pria masuk. Permisi, pria berusia pertengahan 40-an itu memberi hormat. Dia adalah Jaksa Agung Baskara Aditama. Anda siapa? Tanya Prakoso terkejut. Saya Jaksa Agung Baskara Aditama. Saya datang terkait urusan Nona Andini. Baskara menunjukkan kartu identitasnya. Apa hubunganmu dengan Andini? Saya sudah mengawasi Nona Andini selama lebih dari 20 tahun. Sebelum beliau meninggal, ada beberapa hal yang beliau titipkan pada saya. Baskara mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Apa ini? Prakoso menerima dokumen itu. Ini adalah dokumen terkait dana perwalian yang disiapkan Nona Andini untuk anak-anaknya. Dan ini juga Baskara menyerahkan amplop lain. Ini surat yang ditinggalkan Nona Andini untuk anak-anaknya. Mata Bima berkaca-kaca. Fakta bahwa ibunya telah menyiapkan sesuatu untuk mereka membuatnya bahagia. Prakoso membuka surat itu dan mulai membacanya. Bima, Citra, saat ibu menulis surat ini, kalian masih sangat kecil. Tapi suatu hari nanti, kalian akan membacanya. Ibu harap kalian tidak salah paham tentang alasan ibu meninggalkan rumah kakek. Ibu sangat menyayangi kakek kalian. Hanya saja situasi saat itu terlalu berat. Suara Prakoso bergetar. Dan kartu ibu punya arti khusus. Kartu itu terhubung dengan dana perwalian untuk kalian. Suatu saat jika kesulitan datang, kartu itu akan membantu kalian. Bima mengeluarkan kartu ibunya dari saku. Kartu itu bukan hanya kenangan, melainkan hadiah terakhir dari ibunya. Bapak Jaksa, terima kasih banyak. Prakoso membungkuk dalam pada Baskara. Saya sudah berjanji pada Nona Andini. Saya akan melindungi anak-anaknya. Baskara menatap Bima dan berkata, selanjutnya, saya ingin mengajarkan Bima tentang hukum, supaya di dunia yang keras ini, ia bisa melindungi dirinya sendiri. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda melakukannya. Prakoso setuju dengan senang hati. Mira menyaksikan semua itu dengan gemetar karena marah. Ini belum berakhir. Saat hasil tes DNA keluar, kebenaran akan terungkap. Mira berteriak putus asa. Tentang tes itu, Baskara mengeluarkan dokumen lain. Ini adalah hasil tes DNA resmi yang kami lakukan secara independen. Bima dan Citra adalah cucu kandung Bapak Prakoso. Wajah Mira pucat pasi. Tidak mungkin. Dan lembaga yang Anda coba suap untuk memanipulasi hasil tes sudah menjadi target investigasi atas tuduhan penyuapan. Mendengar perkataan Baskara, Mira terduduk lemas. Sekarang semua benar-benar berakhir. Prakoso memeluk Bima. Bima, sekarang kakek akan membesarkanmu dengan benar sebagai pewaris sejati Nusantara Group. Dalam pelukan kakeknya, Bima merasakan kelegaan untuk pertama kalinya. Rasanya seperti melihat cahaya di ujung terowongan yang panjang dan gelap. Terima kasih kakek, kata Bima tulus. Baskara mendekati Bima dan melong sio-sio song-soso di bahunya. Pelajaran yang sesungguhnya dimulai sekarang. Siap? Ya, saya siap, jawab Bima dengan tegas. Mira digiring keluar dari mansion oleh petugas keamanan. Namun dendamnya semakin dalam. Bima menyaksikan kepergian Mira dari jendela. Ini adalah awal yang baru. Namun Bima merasa ini bukanlah akhir. 3 bulan kemudian, di bawah bimbingan Jaksa Baskara, Bima menunjukkan perubahan yang luar biasa. Di ruang rapat lantai 20 markas Nusantara Group, Bima sedang mempresentasikan rencana restrukturisasi Nusantara Logistik di hadapan para direksi. Saat ini, masalah terbesar Nusantara Logistik adalah sistem pengiriman yang tidak efisien. Dengan sistem optimalisasi rute berbasis AI yang saya usulkan, kita bisa memangkas biaya pengiriman hingga 30%. Bima mempresentasikan dengan percaya diri. Para direksi terkesan dengan analisis profesional dari seorang remaja 17 tahun. Luar biasa. Bagaimana Anda bisa memikirkan ide ini? Tanya seorang direktur senior. Saya berbicara langsung dengan para pekerja di lapangan. Merekalah ahli yang sebenarnya. Jawaban Bima membuat para direksi mengangguk setuju. Prakoso menyaksikan Bima dari belakang dengan rasa bangga yang tak bisa disembunyikan.
Kalau begitu bagaimana kalau kita serahkan Nusantara Logistik pada Bima? Tanya Prakoso pada para direksi. Bapak Ketua, usianya masih seorang direktur menyuarakan keraguan. Usia tidak penting, kemampuan yang penting, kata Prakoso tegas. Bima, apa kau sanggup memimpin Nusantara Logistik? Ya, kakek, saya pasti akan berhasil, jawab Bima dengan semangat. Malam itu, Bima mengunjungi langsung gudang Nusantara Logistik. Ia makan mie instan bersama para pekerja yang lembur hingga larut malam dan mengobrol dengan mereka. Saya tidak menyangka direktur utama akan datang langsung ke sini, kata seorang supir pengiriman dengan heran. Saya juga pekerja seperti bapak-bapak sekalian, panggil saja Bima, kata Bima dengan hangat. Tapi apa benar sistemnya berubah akan membuat pekerjaan lebih mudah? Pasti akan saya buat begitu. Saya sudah melihat sendiri betapa lelahnya bapak-bapak. Kata-kata tulus Bima membuat wajah para pekerja cerah. Sebulan kemudian, sistem yang diusulkan Bima mulai beroperasi penuh. Dengan pengiriman jarak dekat menggunakan drone dan optimalisasi rute AI, waktu pengiriman berkurang drastis. Bima, kau hebat sekali. Prakoso terkagum-kagum melihat laporan kinerja Nusantara Logistik. Dalam sebulan, dari rugi menjadi untung. Semua orang heboh. Bima lebih senang melihat para pekerjanya bahagia daripada pencapaiannya. Mereka tidak perlu lembur lagi, sementara volume pengiriman justru meningkat. Pada saat yang sama, Citra juga menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Di bawah bimbingan guru musik privat, kemampuan pianonya meningkat pesat. Citra, bakatmu sungguh luar biasa, puji guru musiknya. Bagaimana kalau bulan depan ikut kompetisi junior nasional? Benarkah? Mata Citra berbinar. Kak, apa aku bisa sehebat kakak? Tanya Citra pada Bima. Tentu saja, Citra itu jenius musik, sama seperti ibu. Bima memeluk dan menyemangati adiknya. Pada hari kompetisi, Citra memainkan impromptu karya Schubert di atas panggung. Melodi yang murni dan jernih itu menyentuh hati para penonton. Juara pertama adalah Citra Wijoyo. Saat Citra menerima piala emas, Prakoso dan Bima meneteskan air mata. Kakek, apa ibu akan senang kalau melihat ini? Tanya Citra sambil memegang trofinya. Tentu saja, ibu pasti sedang melihat dari surga. Prakoso memeluk Citra. Musim gugur itu, perayaan ulang tahun ke-50 Nusantara Group diadakan. Bima naik ke podium bersama Prakoso untuk memberikan sambutan. Saya adalah Bima Wijoyo yang akan memimpin masa depan Nusantara Group. Bima memperkenalkan diri dengan percaya diri. Kedepannya, Nusantara Group akan menjadi perusahaan yang berpusat pada manusia, bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi menjadi perusahaan di mana semua orang bisa bahagia. Tepuk tangan riuh terdengar. Sebagai proyek pertama, kami akan meluncurkan proyek Kartu Andini. Bima menunjukkan kartu ibunya. Ini adalah sistem di mana anak-anak yang kurang mampu bisa mendapatkan makanan gratis di semua minimarket di seluruh negeri. Kami akan memastikan tidak ada anak yang kelaparan. Para hadirin memberikan tepuk tangan sambil berdiri. Prakoso menatap Bima dengan bangga. Malam itu, keluarga itu makan malam bersama di restoran yang tenang. Bukan pesta mewah, melainkan acara sederhana yang penuh dengan kebahagiaan sejati. Bima, kakek sangat bangga padamu. Prakoso memegang tangan Bima. Kakek, saya bisa sampai di sini karena kakek. Tidak, itu karena kau hebat. Mata Prakoso berkaca-kaca. Citra menatap kakek dan kakaknya bergantian sambil tersenyum. Ia merasa kini mereka benar-benar sebuah keluarga. Kak, besok aku akan pamer di sekolah. Kalau kakakku yang paling keren, kata Citra sambil memeluk lengan Bima. Lalu kakek, tanya Prakoso bercanda. Kakek juga dong. Citra bergantung di lengan Prakoso yang lain. Malam itu, Bima duduk di depan foto ibunya. Ibu, kami sangat bahagia. Berkat kartu peninggalan ibu, kami juga bisa membantu banyak anak. Bima berbisik pada foto itu. Aku akan terus menjadi putra yang membanggakan ibu. Cahaya bulan menyinari ruangan. Untuk pertama kalinya, Bima merasakan kedamaian yang utuh. Namun, dunia tidak sebaik itu. Di suatu tempat, ada tatapan iri yang mengawasi kebahagiaan mereka. Bima belum tahu, cobaan terbesar sudah menantinya di depan mata.
Saat Bima sedang melakukan pemeriksaan akhir proyek kartu Andini di markas Nusantara Group, sekretarisnya berlari masuk dengan panik. Direktur Bima, Bapak Ketua pingsan. Bima menjatuhkan dokumennya dan berdiri. Apa? Beliau dilarikan ke UGD sekarang. Bima langsung berlari ke rumah sakit. Di depan ruang ICU, seorang dokter menyambutnya dengan wajah serius. Serangan jantung akut. Kondisinya kritis dan harus segera dioperasi. Kaki Bima lemas. Apa beliau bisa sembuh? Kami akan melakukan yang terbaik. Tapi mengingat usianya. Dokter itu menggantungkan kalimatnya. Saat menunggu di depan ruang operasi, kabar buruk lain datang. Direktur Bima gawat. Sekretarisnya kembali berlari. Nyonya Mira dibebaskan dengan jaminan. Dan dia bekerja sama dengan investor asing untuk membeli saham kita dalam jumlah besar. Wajah Bima pucat. Berapa banyak yang sudah dibeli? Sudah lebih dari 15%. Kalau terus begini, hak kendali perusahaan bisa terancam. Bima mengepalkan tinjunya. Mira memulai balas dendamnya saat kakeknya jatuh sakit. Sore itu, saat menjemput Citra di sekolah, Bima mendapat kejutan yang lebih besar. Citra sedang gemetar ketakutan di sudut kelas. Citra, ada apa? Bima memeluk adiknya. Kak, ada paman-paman seram. Mereka mau membawaku pergi, kata Citra terisak. Bima segera memeriksa CCTV sekolah. Terlihat pria-pria berpakaian hitam mendekati Citra. Mira, Bima menggeram. Malam itu Bima berjaga semalaman di rumah sakit di sisi kakeknya. Ia memegang tangan Prakoso yang tidak sadarkan diri sambil menangis. Kakek, bangunlah. Aku akan melindungi kakek. Bima berbisik penuh harap. Keesokan paginya, kabar yang lebih buruk datang. Sistem kartu Andini diretas. Kepala tim IT membawa kabar mendesak. Ribuan data pribadi bocor dan terjadi kesalahan pembayaran massal. Berita-berita melaporkan kelemahan keamanan Nusantara Group secara besar-besaran. Nusantara Group gagal mengelola data pribadi anak-anak. Inilah akibatnya jika menyerahkan manajemen pada seorang remaja 17 tahun, kritik dari media membanjir. Saham Nusantara Group anjlok dari hari ke hari. Muncul tuntutan untuk mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa RUP SLB. Bima harus mengurus semuanya sendirian, bolak-balik antara rumah sakit dan kantor. Bahkan Jaksa Baskara tiba-tiba dipindah tugaskan keluar kota sehingga tidak bisa membantunya. Ini juga ulah Mira. Bima putus asa saat menerima telepon dari Baskara. Bima, maafkan aku tidak bisa membantumu. Tidak apa-apa, saya akan menanganinya. Bima menjawab dengan tegar, tetapi hatinya hancur malam itu. Di koridor rumah sakit, Bima berpapasan dengan Mira. Mira mengenakan pakaian mahal dengan ekspresi angkuh. Oh, Bima, kasihan sekali kau sendirian. Mira menunjukkan simpati palsu. Ini semua perbuatanmu kan? Bima menahan amarahnya. Aku tidak tahu apa maksudmu. Aku hanya melakukan bisnis yang sah. Mira tertawa tanpa rasa bersalah. Oh ya, apa kau tahu ini? Mira mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Itu adalah kartu ibunya. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Bima terkejut. Aku mengambilnya dari kamarmu saat kau di rumah sakit. Sekarang ini juga sudah tidak ada. Mira mulai menggunting kartu itu. Jangan, teriak Bima, tetapi terlambat. Kartu ibunya hancur berkeping-keping dan jatuh ke lantai. Sekarang kau tidak punya apa-apa lagi. Besok di RUPS, kau akan kehilangan segalanya. Mira tersenyum penuh kemenangan. Bima memunguti potongan-potongan kartu di lantai. Air matanya menetes. Ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa menjaganya. Bima menangis sambil memeluk potongan kartu itu di dadanya. Di ruang ICU, Prakoso terbaring tak sadarkan diri. Citra mengalami gangguan panik dan kembali tidak bisa bicara. Bima terduduk di lantai koridor rumah sakit putus asa. Kakek, adik, dan peninggalan ibunya, ia gagal melindungi semuanya. Apa ini benar-benar akhir? Gumam Bima. Tiba-tiba sebuah tangan kecil menepuk bahunya. Itu Citra. Meskipun tidak bisa bicara, ia menggenggam erat tangan kakaknya. Dan dengan suara lirih ia berbisik. Kak, ada aku. Air mata kembali mengalir di pipi Bima. Tapi kali ini bukan air
mata putus asa, melainkan harapan. Ya Citra, tidak apa-apa karena kita bersama. Bima memeluk adiknya erat-erat. Besok adalah hari Rups yang menentukan. Bima mulai bersiap dengan sisa harapan terakhirnya. Sambil memasukkan potongan kartu ibunya ke saku, Bima bangkit kembali. Masih terlalu dini untuk menyerah. Bima melacak sumber peretasan semalaman di ruang IT rumah sakit. Ia menganalisis kode-kode rumit dan menemukan hubungan antara Mira dan Batu Hitam Capital. Ketemu, teriak Bima sambil menunjuk monitor. Peretasan itu melewati server luar negeri dan terhubung ke alamat IP tertentu di dalam negeri. Alamat IP ini, kantor Mira. Bima mulai mengumpulkan bukti. Pukul 5 pagi, Bima dikejutkan oleh dering ponselnya. Bima, ini aku, Baskara. Itu suara jaksa Baskara. Bapak jaksa, bagaimana? Pemindahanku ke luar kota adalah jebakan untuk menyelidiki siapa di belakang Mira. Mata Bima berbinar. Jadi Bapak bisa membantu? Tentu saja. Aku sudah tahu siapa Batu Hitam Capital. Mereka adalah firma ekuitas swasta yang telah mencaplok banyak perusahaan di negara ini. Baskara memberikan informasi penting. Dan aku juga sudah menemukan rekening dana gelap Mira di luar negeri. Kita bisa mengungkapnya di Rups hari ini. Bima kembali menemukan harapan. Pagi hari Rups, Bima mengunjungi kakeknya untuk terakhir kali di ICU. Kakek, hari ini aku akan merebut kembali semuanya. Bima menggenggam erat tangan Prakoso. Lalu sebuah keajaiban terjadi. Prakoso perlahan membuka matanya. Bima! Kakek sudah sadar. Bima bersukacita dan memanggil dokter. Ada apa? Kenapa berisik sekali? Tanya Prakoso dengan suara lemah. Bima menjelaskan semua yang telah terjadi. Wanita jahat itu, aku harus turun tangan sendiri. Prakoso mencoba bangkit, kakek jangan, tubuh kakek masih, aku baik-baik saja. Kita harus ke RUPS, tekad Prakoso sangat kuat. Pukul 2 siang, para pemegang saham berkumpul di aula utama markas Nusantara Group. Mira duduk di barisan paling depan bersama perwakilan Batu Hitam Capital. Agenda hari ini adalah untuk memilih jajaran direksi baru Nusantara Group. MC membuka rapat. Pertama, kita akan melakukan pemungutan suara untuk pemberhentian Direktur Bima Wijoyo. Mira tersenyum puas. Saat pemungutan suara akan dimulai, pintu aula terbuka, Bima masuk dengan langkah tegap. Di belakangnya Prakoso muncul dengan kursi roda. Bapak Ketua, para pemegang saham terkejut dan berdiri. Tunggu, hentikan pemungutan suara, kata Prakoso dengan suara berat. Ayah, kondisi ayah belum pulih. Mira menunjukkan kekhawatiran palsu. Mira, ada yang ingin kakek katakan padamu. Prakoso menatap lurus ke arah Mira. Bima maju dan menyalakan layar besar. Ada yang ingin saya tunjukkan pada hadirin sekalian. Di layar muncul rincian rekening luar negeri Mira. Nyonya Mira menerima 50 miliar rupiah dari Batu Hitam Capital sebagai imbalan memberikan informasi internal Nusantara Group. Para pemegang saham mulai berbisik. Itu data palsu, teriak Mira panik. Ini bukan rekayasa. Ini adalah data resmi yang telah diverifikasi oleh kejaksaan. Jaksa Baskara masuk ke aula bersama para penyidik. Nyonya Mira, Anda ditangkap atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal dan Penggelapan. Penyidik memborgol Mira. Tidak, ini jebakan. Mira meronta, tetapi sia-sia. Dan pihak Batu Hitam Capital juga akan diselidiki atas tuduhan transaksi dana ilegal. Wajah perwakilan Batu Hitam Capital memucat, Bima kembali menyalakan layar. Kali ini bukti peretasan muncul. Peretasan sistem kartu Andini juga merupakan hasil kerja sama Nyonya Mira dan Batu Hitam Capital. Sistemnya sudah dipulihkan dan keamanannya telah diperkuat. Para pemegang saham bertepuk tangan. Terakhir, saya ingin menunjukkan ini. Bima dengan hati-hati mengeluarkan sesuatu. Kartu ibunya yang telah direkatkan kembali dengan selotip. Kartu ini adalah peninggalan terakhir ibu saya. Nyonya Mira merobeknya, tapi saya menyambungkannya kembali. Suara Bima bergetar. Seperti kartu ini, Nusantara Group juga akan bersatu kembali dan menjadi lebih kuat. Aula dipenuhi tepuk tangan, Prakoso berdiri dan mengambil mikrofon. Hadirin sekalian, saya mencabut Mira dari keluarga Nusantara selamanya
Dan saya menyerahkan seluruh wewenang saya kepada cucu saya, Bima Wijoyo, kakek Bima terharu. Kau sudah membuktikannya bahwa kau adalah pemimpin sejati. Prakoso meletakkan tangannya di bahu Bima. Para pemegang saham memberikan tepuk tangan sambil berdiri. Mira digiring keluar dengan tangan diborgol sambil menatap Bima dengan penuh kebencian. Ini belum berakhir, gumam Mira, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Setelah rapat selesai, Bima kembali ke ICU. Citra sedang memainkan piano di sisi kakeknya. Kak, berhasil? Citra tersenyum cerah. Iya. Sekarang semua benar-benar sudah berakhir. Bima memeluk adiknya. Kakek sekarang istirahatlah. Aku akan melindungi semuanya. Terima kasih Bima. Kakek sangat bangga. Prakoso menutup matanya dengan damai. Bima menatap kartu ibunya dan berjanji. Ia tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Dan ia akan membantu semua anak yang membutuhkan. Saham Nusantara Group mulai meroket keesokan harinya. Perusahaan itu terlahir kembali sebagai perusahaan yang transparan dan bertanggung jawab secara sosial. Bima kini benar-benar menjadi pemimpin Nusantara Group. Namun, ia tidak kehilangan kerendahan hatinya. Setiap hari, ia makan siang bersama para pekerja di lapangan untuk berkomunikasi. Setelah masa-masa tergelap berlalu, cahaya yang sesungguhnya akhirnya datang. 5 tahun kemudian, Bima telah mengembangkan Nusantara Group menjadi perusahaan sosial terbesar di Asia. Di setiap minimarket di Jakarta, tertempel stiker kartu Andini dan puluhan ribu anak telah merasakan manfaatnya. Di upacara wisuda Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Bima menerima penghargaan sebagai lulusan terbaik mahasiswa Bima Wijoyo. Selama masa studinya, tidak hanya mempertahankan prestasi akademis yang cemerlang, tetapi juga berhasil memimpin perusahaan. Ia adalah mahasiswa teladan. Rektor memperkenalkan Bima. Dari kursi penonton, Prakoso dan Citra bertepuk tangan. Kakek, Citra, terima kasih. Bima menatap keluarganya saat menerima penghargaan. Setelah wisuda, mereka bertiga minum teh di sebuah kafe yang tenang. Sekarang kau sudah benar-benar dewasa. Prakoso menatap Bima dengan puas. Ya, ini semua berkat kakek. Tanpa kakek, aku tidak akan bisa sampai di sini. Tidak, semua ini hasil usahamu sendiri. Kesehatan Prakoso sudah jauh membaik, meskipun ia masih harus berhati-hati. Kak, bulan depan aku akan masuk Juilliard, kata Citra dengan gembira. Citra telah tumbuh menjadi seorang pianis kelas dunia. Citraku yang paling membanggakan, Bima mengelus kepala adiknya. Malam itu, Bima sendirian naik ke atap markas Nusantara Group. Pemandangan malam kota Jakarta terbentang di bawah kakinya. Kau di sini rupanya, Jaksa Baskara muncul. Baskara kini menjabat sebagai Direktur Hukum Nusantara Group. Paman, terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Apa maksudmu? Aku hanya menepati janjiku pada Andini. Baskara meletakkan tangannya di bahu Bima. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Mira? Dia divonis penjara seumur hidup, bandingnya juga ditolak, begitu ya. Bima merasakan perasaan yang campur aduk. Lebih dari benci, ia merasa kasihan. Keesokan harinya, Bima mengunjungi tempat yang istimewa. Minimarket tempat ia dan Citra pertama kali ditemukan 5 tahun lalu. Selamat siang Pak. Pemuda yang dulu menjadi pegawai kasir, kini telah menjadi pemilik toko. Oh Pak Bima, selamat datang. Pemuda itu menyambutnya dengan ramah. Berkat Anda, saya bisa membeli toko ini. Terima kasih banyak, justru saya yang berterima kasih. Maafkan saya soal kejadian waktu itu yang hampir melaporkan Anda. Tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Bima melihat sekeliling minimarket. Di pintu masuk, terpajang plakat bertuliskan Rumah Harapan Nusantara Kabang 02 Mena. Apa banyak orang yang membutuhkan bantuan datang ke sini? Ya, sekitar 10 orang sehari. Banyak anak-anak juga lansia. Jawab pemilik toko dengan bangga. Syukurlah, mohon bantuannya terus ya. Bima membungkuk dalam-dalam. Sore harinya Bima mengunjungi makam ibunya. Prakoso dan Citra juga ikut serta. Ibu, kami datang. Citra meletakkan bunga di depan batu nisan. Bima mengeluarkan kartu ibunya dari saku dalam jasnya. Bekas selotip masih terlihat jelas, tetapi kartu itu tersimpan dengan sangat baik. Ibu, aku sudah menepati janjiku. Aku sudah membesarkan Citra dengan baik dan membantu banyak anak.
Bima menempelkan kartu itu ke nisan. Andini, anak-anakku tumbuh dengan sangat hebat. Prakoso berbicara pada putrinya. Ayah minta maaf. Maaf telah salah paham selama 15 tahun. Suara Prakoso bergetar. Senja mewarnai makam itu dengan warna kemerahan. Mereka bertiga diam, merindukan ibu mereka. Sebulan kemudian, sebuah keputusan penting diambil dalam rapat Dewan Direksi Nusantara Group. Kita akan melakukan pemungutan suara untuk mengangkat Direktur Bima Wijoyo sebagai Ketua Dewan Direksi. Disetujui secara aklamasi. Pada usia 22 tahun, Bima menjadi ketua termuda dalam sejarah Nusantara Group. Dalam upacara pelantikannya, Bima membuat pengumuman khusus. Daripada upacara pelantikan yang mewah, saya telah menyiapkan acara lain. Bima mengambil mikrofon. Siang ini, saya akan berbagi makan siang dengan para tunawisma di sekitar stasiun Gambir. Bagi yang tertarik, silakan bergabung media dan pemegang saham terkejut. Siang itu, ratusan orang berkumpul di area stasiun Gambir. Para karyawan dan direksi Nusantara Group membagikan makanan secara langsung. Saya tidak menyangka seorang ketua mau melakukan hal seperti ini, kata seorang tunawisma terharu. Saya juga pernah mengalami masa sulit. Ini bukan masalah orang lain bagi saya, kata Bima dengan hangat. Citra memainkan piano di salah satu sudut lapangan. Melodi yang indah memenuhi udara. Kak, ibu pasti senang, kata Citra setelah selesai bermain. Tentu saja, karena kita meneruskan hati ibu. Bima menggandeng tangan adiknya. Malamnya, Bima memasang sesuatu yang istimewa di lobi markas Nusantara Group. Ia membingkai kartu ibunya dalam figura emas dan menggantungnya di dinding tengah. Di bawahnya, terukir sebuah kalimat, kartu terkecil yang mengubah dunia terbesar. Bima berjalan perlahan keluar dari lobi. Bocah laki-laki yang 5 tahun lalu masuk ke minimarket dalam keadaan lapar, kini telah menjadi pemimpin yang mengubah dunia. Di luar, Prakoso dan Citra sudah menunggu. Ayo kita pulang, kata Prakoso dengan hangat. Baik, kakek, jawab Bima. Mereka bertiga bergandengan tangan menuju mansion. Bintang-bintang bersinar terang di langit. Bima menatap langit dan berpikir, ibunya pasti sedang mengawasi mereka dari surga dan pasti merasa bangga. Legenda baru Nusantara Group baru saja dimulai dengan cinta keluarga yang sejati dan semangat berbagi. Perjalanan Bima akan terus berlanjut sampai hari di mana ia bisa memberikan harapan bagi semua anak yang kurang beruntung di dunia. Keajaiban yang dimulai dari kartu ibunya kini akan terus berlanjut selamanya. Kisah ajaib yang dimulai dari selembar kartu usang kini telah berakhir. Dari saat sepasang kakak beradik yatim piatu yang kelaparan mencoba membeli nasi kepal dengan peninggalan terakhir ibu mereka, hingga perjalanan mereka diakui sebagai kerabat yang hilang dari keluarga konglomerat dan tumbuh dewasa, Bima dan Citra telah melewati berbagai cobaan dan konspirasi dan menyadari arti keluarga yang sesungguhnya. Rencana jahat Mira dan krisis hidup mati pun tak berdaya di hadapan cinta kakak beradik yang kuat dan penyesalan seorang kakek. Pada akhirnya, orang-orang berhati baiklah yang menang dan menciptakan akhir yang indah dengan membangun dunia yang lebih baik melalui semangat berbagi dan memberi. Selembar kartu terkecil benar-benar telah mengubah dunia terbesar. Ini adalah kisah yang menunjukkan keindahan manusia yang tidak kehilangan harapan di tengah kesulitan, saling melindungi dan tumbuh bersama. Jika Anda telah mendengarkan hingga akhir, mohon tinggalkan komentar sudah selesai dibaca. Terima kasih.